Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata dan pendampingan individu kedua, diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah modul 1.3. Perkenalkan, saya Erna Darmawan, calon guru penggerak angkatan 10, dan Bapak Arif Nazuluddin SH, pengajar praktik. Topik diskusi adalah melakukan penyelarasan visi sekolah terhadap kegiatan yang telah berjalan di sekolah. Visi Sekolah Dasar Negeri Baru, mewujudkan sumber daya manusia berprestasi, terampil yang berlandaskan iman dan takwa melalui pembelajaran sepanjang hayat. Berikut adalah diskusi kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Melawi Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Baru, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10, dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan keluangan waktu untuk hadir pada acara diskusi pagi hari ini. Tidak lupa pula rasa terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Korwil yang berkesempatan hadir membersamai kita. Bapak Ibu guru semua, saya berdiri di sini bukan dalam arti saya menggurui atau merasa lebih pintar. Di sini semata-mata saya berbagi ilmu, memenuhi tugas dari pendidikan saya. Dan lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa syafaatnya kita tunggu hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka izinkan saya, Erna Darmawan, membuka acara diskusi ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lewat kesempatan ini selaku koordinator wilayah di Kecamatan Melawi Utara ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Arif selaku pengajar praktek ya di wilayah kita ini, khususnya di SD Negeri Baru, khususnya di wilayah Melawi Utara ini. Apa yang diperoleh, apa yang didapat, jadi nanti dapat mengimbaskan kegiatan-kegiatan yang telah diperoleh atau diterima dari guru penggerak ini. Karena ini adalah salah satunya kegiatan yang luar biasa, khususnya pada peningkatan kompetensi guru, peningkatan hasil dari
belajar siswa yang dampaknya nanti akan berimbas kepada mutu pendidikan yang ada khususnya di wilayah Moyo Utara. Pak Ibu Guru atau Pak pendamping bahwa di sekolah kami ini kan ada 14 guru, maka kelihatannya ini yang hadirnya segini ya Pak. Jadi alhamdulillah mungkin dengan adanya guru bergerak ini Pak, karena ini kan baru, sekolah ini kan sekolah baru Pak, di SDN baru sesuai dengan namanya sekolah SDN baru, guru bergeraknya baru kali ini ada Pak. Karena ini baru, maka segala sesuatu yang baru ini Pak, yang mungkin kita masih ya awal kan kita belajar dengan ini baru. Tapi alhamdulillah Pak, mungkin dengan baru, alhamdulillah dari apa ilmu yang didapatkan oleh Ibu Erna dari guru bergerak bisa disalurkan kepada teman-teman kami yang ada di sekolah. Jadi alhamdulillah walaupun ini mungkin masih baru 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, tapi alhamdulillah sudah banyak dari apa yang didapatkan dari guru bergerak bisa disalurkan kepada kami yang ada yang tidak pernah mengikuti guru bergerak. Dan juga saya harapkan sesuai dengan tema kita adalah diskusi tentang penyelarasan visi dan misi. Jadi setelah ini mudah-mudahan kita dapat ikuti dengan baik, dan ini apa hasilnya nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Itu khususnya dan pada umumnya di sekolah kita. Jangan ada kita tidak terapkan di sekolah, tapi tidak terapkan di kelas, tapi tidak terapkan di sekolah. Yang walaupun kalau kita terapkan di sekolah, otomatis sudah kita terapkan di kelas, otomatis sudah kita terapkan di sekolah. Tetapi alangkah baiknya sama-sama kita terapkan di sekolah, kita terapkan di kelas. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ibu Khawatir, selamat pagi, Bapak Sekolah dan Bapak Ibu dan Guru semuanya sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan yang kita semuanya bisa hadir hari ini, Bapak Ibu ya, dalam keadaan sehat semuanya ya, sehingga bisa memenuhi undangan dari CGP kami di SDN baru pada pagi hari ini. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan beliau ya, dan mendapat syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah perjalanan untuk hari ini pertemuan yang kedua. Adapun tujuan kami datang hari ini adalah fokus pada nanti ada diskusi. Ada kegiatan diskusi menyangkut visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh CGP di sekolah dan hari ini. Adapun visi sekolah nanti dibahas itu nanti bukan kita berarti merubah visi yang sudah ada, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tapi menyesuaikan dengan apa sudah dipelajari oleh Ibu Erna selama ini di Pendidikan Guru Bergerak, disesuaikan dengan apakah sudah masuk ke dalam visi sekolah yang menjadi cita-cita terhadap murid kita di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita di sekolah ini, jadi itu disesuaikan nanti dengan visi yang ada. Nah nanti jelas dalam kita ini tidak bisa sendiri mungkin dari materi, tapi itu kerjasama dari Bapak Ibu semuanya nanti. Jadi untuk aktif dalam kegiatan diskusi yang akan dipadu langsung oleh Ibu Erna ya dalam hal ini CGP di sekolah ini. Jadi tidak ada niat kami untuk merubah visi yang sudah ada. Visi mungkin kalau memang sesuai tetap dipertahankan, karena yang berhak merubah visi itu nanti rapat dari kepala sekolah, dewan guru, ya. Kemudian komite dan das lebih luas nanti yang akan dilibatkan dalam perubahan. Tapi hari ini kita semata-mata belajar kita belajar bagaimana menyusun visi, menyesuaikan visi dengan harapan kita semua yang ada di sekolah ini. Jadi kita sesuaikan saja nanti kegiatannya adalah harapan dan visi.
Ya, mungkin itu sedikit pengantar yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk kegiatan diskusinya langsung dipandu oleh calon guru penggerak, oleh Ibu Erna sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca cerita. Jadi cluenya Eli. Ketika saya bilang Eli, tangkap tangan temannya, jari temannya. Dia kena tangkap bertitis. Di suatu desa yang damai, hiduplah 4 sahabat baik bernama Ella, Eli, Elu dan Elu. Mereka selalu bersama-sama, baik dalam bermain maupun dalam bekerja. Namun dari keempat sahabat itu, Eli karena pedangnya menghina, berlari menuju bunga itu dan mencoba menghirup wangi bunga yang memang harum. Namun tiba-tiba Eli tersiu. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliuk itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung merpati, gunung Semeru, gunung merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah puisi kira dari puisi tadi. Nilai apa yang tersirat dari dalam puisi? Kalau menurut saya, nilai yang tersirat dalam puisi tadi adalah semangat juang kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, nilai yang tersirat dalam puisi tadi yaitu tentang kecintaan terhadap negara Indonesia. Ya, terima kasih. Nilai dan pesan yang tersirat dalam puisi tadi, kira-kira menurut saya Bapak Ibu, Bapak Presiden Soekarno menggambarkan rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia dengan melihat keindahan alam, budaya, dan masyarakatnya. Kemudian nilai kedua, Presiden Soekarno menunjukkan betapa beragamnya Indonesia, namun tetap satu. Ini mencerminkan nilai persatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, Soekarno ingin menyampaikan bahwa setiap sudut Indonesia, baik itu alam, budaya, maupun masyarakatnya, patut dihargai dan dicintai. Dan puisi ini mengajarkan kita untuk mencintai, menghargai, dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia, serta mendorong semangat persatuan. Ya, seperti puisi tadi berupa inspirasi Bapak Ibu, inspirasi dari Bapak Presiden Soekarno terhadap negaranya. Nah, kaitannya dengan puisi kita hari ini, apa kira-kira Bapak Ibu dengan puisi itu? Nah, sebelum kita lanjut ke puisi, kita membaca dulu tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama, menganalisis keberpihakan visi sekolah terhadap peserta didik. Apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak pada peserta didik? Dan yang kedua, mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan guru penggerak kepada warga sekolah. Nanti ada visi dalam kelas saya maksudnya, visi pribadi saya terhadap murid-murid saya. Nanti kita bisa membangun visi sendiri-sendiri di dalam kelas.
Kemudian yang ketiga, membangun pemahaman mendalam tentang visi. Selama ini kita tidak ngerti visi itu dari mana. Kok tiba-tiba ada saja di papan visi dan misi dan tujuan. Nah, kita sebenarnya tidak tahu dari mana visi ini, apa dasarnya membuat visi. Nah, ketika saya di dalam guru penggerak ini kan ada ilmunya bahwa visi itu adalah diangkat dari kolaborasi kita bersama, baik dari masyarakat, orang tua murid, guru-guru, dan segenap stakeholder yang ada. Komite juga terlibat. Kemudian kita lanjut, apa itu visi? Sebagai panduan atau inspirasi untuk tindakan. Syaratnya visi adalah pertama terukur, dapat diukur atau dinilai kemajuannya. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari bulan ke kita ukur, bisa kita ukur terwujud tidak visinya. Kemudian konkret, jelas, spesifik, dan dapat dipahami dengan mudah. Kemudian terencana itu maksudnya detail, mencakup langkah-langkah spesifik yang harus diambil. Ini kan mengacu kepada misinya nanti. Kemudian sistematis, terstruktur, metodis dengan langkah yang berurutan dan logis. Kemudian untuk menyusun visi, merumuskan visi, kita membutuhkan suatu pendekatan. Pendekatannya adalah paradigma inquiry apresiatif. Jadi kemarin sempat kita bahas di ruangan sana, yaitu baca. Inquiry apresiatif itu adalah dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Membuat visi dengan kekuatan yang kita punya, bukan berbasis kelemahan. IA atau inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Di sekolah, pendidikan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Ini asetnya maksudnya, hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini pendekatan untuk merumuskan visi. Sampaikan ini apa sih pendekatan Bagja? Bagja itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan metode ini kita bisa merumuskan visi sekolah. Kemudian kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita coba flashback ke masa lalu sebelum kita menjadi guru. Coba kita flashback dulu sebelum kita menjadi guru. Apa tujuan Bapak Ibu saat itu dan bagaimana perasaannya sebelum menjadi guru? Bayangkan impian dan cita-cita tujuan yang telah Bapak Ibu raih yang telah tercapai. Dibayangkan, coba di flashback apa di dalam diri kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri. Apa tujuan kita pada saat itu menjadi guru? Tujuan saya ingin menjadi guru saat itu, atau impian saya dan cita-cita saya itu ingin mencerdaskan anak-anak bangsa sesuai dengan amanat di Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya, tujuan kita pada saat itu adalah ingin mengabdi. Betul ya? Kita ingin mengabdikan apa ilmu yang kita peroleh di dalam pendidikan. Kita ingin menyampaikan ilmu yang kita dapatkan di pendidikan ke anak-anak didik kita dengan harapan mereka menjadi manusia yang sukses. Intinya kita ingin mengabdi, Bapak Ibu, ya, mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita memiliki harapan, impian atau gambaran sekolah impian saya kira-kira seperti ini. Semua kita berharap seperti ini. Sekolahnya bersih, mencetak generasi sukses. Ada yang menjadi apa itu? Tukang bangunan, ada yang menjadi koki, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi apa? Iya. Pertama, berkarakter. Bapak Ibu jelas berbeda mungkin ya, bisa jadi juga sama. Ya, kemudian berbudi pekerti yang luhur.
Yang ketiga, menjadi pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang berintegritas, amanah, jujur, adil, dan pokoknya idealnya menurut kita itu kan impian, harapan. Semua memiliki harapan dan impian yang bagus, yang ideal. Diri kita pun kita bersikap pengen sikap kita ideal terhadap siapapun. Ayo pesannya, harapan dari semua kita sebagai guru bahkan sudah dicanangkan oleh pemerintah adalah siswa-siswa kita memiliki karakter, ya, karakter profil pelajar Pancasila. Ini payung besarnya di sini sudah luar biasa. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Profil yang karakter ya, karakter yang betul-betul sempurna untuk siswa-siswa kita ke depannya. Sudah lengkap di sini Bapak Ibu. Dimensi-dimensi ini kan dibahas lagi ke menjadi butir-butir terkecil. Untuk menyusun visi, kita memulai dengan menyusun kalimat rumpang. Apa harapan kita terhadap siswa-siswa kita? Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Silakan dilengkapi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Harapannya masing-masing pasti berbeda. Perwakilan boleh membaca hasil dari menyusun kalimat rumpang. Yang jelas kami di Guru Penggerakan mengawali menyusun visi itu adalah memimpikan murid-murid seperti apa. Kartun seperti kartun berkarakter seperti tadi. Harapannya muridnya pengen murid yang berbudaya, religius. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menyusun kalimat rumpang kaitannya dengan harapan kita tadi terhadap murid kita. Kita pada sekolah ini yakin untuk titik-titik, silakan dilanjutkan. Kemudian yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, dari sini kita memulai menyusun visi sekolah. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menyusun kalimat rumpang yang telah disediakan. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang apa? Ya. Jadi menurut saya semua kita memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik, kemudian rajin, kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Saling menghargai juga. Yang itu dari saya. Juga. Tepuk tangan Bapak Ibu, tepuk tangan luar biasa. Kita memimpikan murid-murid kreatif. Ya, coba saya jawab pertanyaan nomor 2 bahwa kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu menurut saya. Sekian. Terima kasih. Jawabannya. Lanjut nomor 3. Ditarik aja ke tabelnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa ya kira-kira? Di sekolah itu kita mengutamakan kerjasama yang baik, saling mendukung, saling memberi masukan, sehingga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, berinovasi dan berdaya saing. Di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan bukti seperti yang luhur. Iya, luar biasa. Nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk
dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mendapat ilmu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki masing-masing. Ya. Hanya itu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nomor terakhir, nomor 5, nomor 6. Ya. Yes. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat tersebut sehingga anak-anak itu maksimal dalam melaksanakan apa yang menjadi kemampuan siswa tersebut. Iya, tadi pokoknya Bapak Ibu luar biasa. Berpihak pada murid intinya. Kalau dari papan berpihak pada murid, sesuai dan bakat yang minat. Ya. Kita lanjut. Mungkin tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu. Dan ini adalah kalimat penumpang yang saya isi. Saya memimpikan murid-murid yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, kreatif, inklusif, di mana mereka dapat mengeksplorasi minat mereka dengan bebas dan mendapatkan dukungan penuh dari guru dan staf sekolah. Dan seterusnya mungkin tidak perlu saya bacakan semua, tidak jauh berbeda ya. Semua kita memimpikan murid-murid yang ideal. Tugas kita ke depannya adalah bagaimana kita menuntun anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang pertama saya baca mungkin yang terakhir ya, untuk mewakili dari ke-6. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap murid memiliki potensi. Kami siap mendukung mencapai kesuksesan akademis, sosial, dan emosional sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya, kita masuk kepada visi sekolah kita. Visi SDN baru, yaitu mewujudkan sumber daya manusia berprestasi, terampil yang berlandaskan iman dan takwa melalui pembelajaran sepanjang hayat. Itu visi sekolah kita Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat komponen dari visinya. Komponen dari visi itu adalah, sebelum masuk ke komponen kita pahami dulu apa itu visi. Visi sekolah merupakan impian dan harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Visi sekolah ini dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Jadi, visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Elemen dari visi sekolah kita tadi mewujudkan, mewujudkan sumber daya manusia berprestasi, terampil yang berlandaskan iman dan takwa melalui pembelajaran sepanjang hayat. Jadi komponen visi sekolah kita yaitu berprestasi yang pertama, yang kedua terampil, yang ketiga berlandaskan iman dan takwa, dan yang terakhir pembelajaran sepanjang hayat. Kira-kira dalam komponen ini Bapak Ibu, berprestasi itu mencakup apa saja? Harapan kita anak-anak didik kita itu menjadi murid yang berprestasi. Dalam hal ini kita evaluasi, sudahkah sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan visi yang ada? Yang pertama, apakah visi sekolah kita mencerminkan aspirasi dan cita-cita yang tinggi untuk semua murid? Sudah. Apakah sudah sesuai, sudah mencerminkan Bapak Ibu? Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah sesuai. Kemudian yang kedua, apakah visi sekolah mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan murid? Sudah bisa mendorong dengan visi seperti sudah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga,
apakah visi sekolah sudah mencerminkan komitmen untuk mempersiapkan murid menghadapi tantangan masa depan? Insya Allah sudah pelan-pelan berjalan ini. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah visi sekolah mendukung keberagaman dan inklusivitas di antara muridnya? Artinya perbedaan gaya. Ada yang murid-murid kita ada yang bergaya belajar, maksudnya bergaya belajar auditori, hanya dengan mendengar mereka bisa. Apakah sekolah kita sudah menyiapkan ini? Kemudian artinya cara mereka belajar. Ada yang kinestetik, antara mendengar dan membaca. Ada juga yang visualitas. Ada dengan melihat mereka sudah paham, tidak perlu. Apakah sekolah kita sudah mendukung keberagaman ini, Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah sudah. Berarti ini visi sekolah kita sudah sesuai dengan apa yang kita jalankan selama ini. Oke. Evaluasi berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja Bapak Ibu? Adakah ingin ditambahkan untuk visi yang sudah ada? Ada. Barangkali dari Bapak Kepala Sekolah? Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Yang nggak apa-apa sih kita untuk berubah supaya kita bersama, supaya nanti kita laksanakan secara bersama. Jangan pokoknya pendapat itu dari kepala sekolah ini, tapi kan yang melaksanakan itu kan hanya bukan kepala sekolah aja, ini kan dari teman-teman. Jadi bagaimana supaya itu bisa bagus, bisa baik, bisa terlaksana nanti di prakteknya, itu harapan saya. Akan kita tambahkan tadi apa ya? Berwawasan global dan berdaya saingnya. Oke. Nanti akan saya tuliskan di sini berwawasan global dan berdaya saing. Berikutnya, ini visi saya Bapak Ibu, visi guru penggerak, visi di dalam kelas saya. Terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Seperti yang saya gambarkan di dalam kartun-kartun tadi, seperti itu harapan saya terhadap murid-murid saya. Ini visi pribadi saya yang akan saya terapkan di dalam kelas saya. Komponen visi saya adalah pertama, berbudi pekerti yang luhur, berkarakter, pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Seperti apa harapannya berbudi pekerti luhur? Menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini mencakup pada profil pelajar Pancasila. Kemudian berkarakter. Berkarakter itu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah masuk Bapak Ibu ya ke dalam profil pelajar Pancasila? Kemudian pemimpin masa depan yang berintegritas dan bertanggung jawab. Menggambarkan seorang pemimpin yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan etika, jujur dan siap dalam segala situasi. Itu impian saya terhadap murid-murid saya. Seperti ini, slide-nya saya copy kembali. Berkarakter tadi komponennya, yang kedua berbudi pekerti luhur, ketiga pemimpin masa depan yang berintegritas. Prakarsa perubahan dari diri saya adalah saya fokus pada berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahannya saya adalah menanamkan budi pekerti yang luhur, meningkatkan karakter kemandirian melalui pembiasaan dan pembelajaran. Ini adalah prakarsa perubahan saya. Karakter mandiri yang saya harapkan tumbuh dalam diri murid-murid saya adalah tanggung jawab, disiplin, percaya diri, inisiatif, tekun, mampu mengelola waktu, dan terampil dalam berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis. Seperti ini harapannya untuk poin karakter, karena saya lebih memfokuskan pada poin karakter. Ya, setelah kita melewati diskusi yang panjang lebar nih Bapak Ibu, sampailah kita pada akhir acara. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan atau berbagi ilmu sharing atas ilmu yang sudah dapatkan di dalam pendidikan saya. Lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu, karena sesungguhnya kita manusia adalah tempatnya salah dan hilang. Akhirnya acara diskusi ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu luar biasa sekali ya. Alhamdulillah ya, luar biasa pemaparannya, dan Bapak Ibu juga semuanya sudah terlibat aktif semuanya di dalam kegiatan diskusi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi diskusinya cukup berjalan dengan lancar, alot juga ya perjalanan kegiatan diskusinya tadi, dan yang ditampilkan juga tadi di visi mungkin bisa kita lihat tadi lakukan. Jadi ini tadi visi sekolah ini saya lihat sudah dari kalimat penumpang yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah ada masuk semua ya. Prestasi ada Bapak Ibu yang sampaikan tadi bagaimana anak SDN baru bisa mencapai prestasi, ada sudah dilaksanakan. Kemudian apa tadi lagi, terampil ya, terampil dilaksanakan juga, kegiatan-kegiatannya sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Kemudian iman dan takwa, pelajarannya tadi bukti betul-betul itu iman dan takwa tidak lepas dari kita paling utama mungkin itu untuk membentuk karakter anak-anak kita, ke iman takwa perlu kita kuatkan lagi ya. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana anak-anak itu bisa belajar niat dari dalam diri anak-anak kita untuk terus belajar, tidak berhenti tamat sekolah terus saya belajar. Nah, tidak seperti itu, bagaimana mereka itu terus meningkatkan diri untuk terus belajar. Ya, itu sudah, jadi sudah masuk saya lihat ini. Cuma kalau nanti ada keinginan untuk berubah, ya, seperti tadi yang sempat disampaikan, mungkin itu ada perlu waktu khusus Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Namanya kita terus berkembang. Kita pasti ingin menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi sekolah kita. Nah, jadi kalau ada perubahan visi itu hal yang biasa itu. Jadi hal biasa untuk meningkatkan bagaimana impian kita terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itu tadi sudah terlihat semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang sulit untuk diwujudkan kalau memang niat itu dari Bapak Ibu sendiri. Cita-cita yang ingin untuk murid ini tadi dari Bapak Ibu sendiri, jelas pelaksanaannya tidak berat nanti, maka dari kita yang laksanakan juga ya kita sendiri nanti yang laksanakan. Seperti anak-anak yang prestasi kan orangnya masuk nanti di alat ini. Tentu kita laksanakan ini harus berbasis aset tadi seperti disampaikan Ibu Erna. Jadi aset itu kelebihan yang kita miliki. Jadi jelas sekolah kita kan punya kelebihan di sini. Bapak Ibu gurunya punya kelebihan. Dan murid-murid kita juga punya kelebihan. Ya, jadi kita berbasis pada kelebihan yang kita miliki. Itu aset Bapak Ibu. Jadi aset itulah yang kita gali dari sekolah, dari anak-anak kita, dan itu yang kita kembangkan. Sama seperti di sekolah, mungkin sekolah tempat saya belajar itu, saya tidak bisa samakan sekolah tempat SMA 1 Utara dengan SMA 1 Sumbawa. Ya, tidak bisa kita samakan. Jadi anak-anak di salah satu mungkin punya kelebihan tersendiri. Anak-anak kita di sini juga punya kelebihannya, pasti punya kelebihan. Tapi alhamdulillah kemarin juga mereka bisa berprestasi juga, punya kelebihan yang mereka miliki. Ya, jadi kita fokus pada apa yang kita bisa. Jadi yang kita bisa itu kita tingkatkan terus dengan beberapa cara, masukan dengan Bapak Ibu guru, masukannya saling duduk bersama seperti ini lagi kita bicarakan agar apa yang kita inginkan bersama itu dapat terwujud. Kalau ada kendala itu biasanya itu yang kita perlu bicarakan bersama. Dan yang paling penting refleksi. Ya, Bapak Ibu refleksi. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita flashback lagi ke belakang. Nah, ini seperti ini mungkin perlu kita tingkatkan. Ini mungkin tidak perlu lagi kita garap yang ini. Ya, program-program itulah mungkin kita perlu refleksi mungkin dari kita bersama. Ya, terima kasih Bu Erna. Jadi pemaparannya sudah jalan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaan Bu Erna ini sudah belajar di modul 1.1 tentang ini Pak Bu ya. 1.1, 1.2, 1.3 sudah ini 3 ini visi guru penggerak. Satunya tentang filosofi Kejar Dewantara, bagaimana nilai-nilai pembelajaran. Terima kasih Pak atas penguatan yang diberikan kepada kami
kami terapkan. Ilmu yang sudah saya dapatkan akan saya terapkan di sekolah ini supaya bersama-sama maju. Kemudian, alhamdulillah saya bisa laporkan sedikit ketika saya mempelajari di modul 1.1 bagaimana menuntun sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Pengalaman saya sudah luar biasa berbeda. Kemudian di peran dan nilai guru penggerak di modul 1.2 dan sebelumnya tupoksi kita di sekolah. Kemudian di modul 1.3 kemarin sebelumnya sudah saya bagaimana karena ada niat dari Bapak Kepala Sekolah untuk merubah visi sekolah. Sudah saya coba melangkah perlahan-lahan dengan Bagja. Bagaimana membuat pertanyaan apa yang harus dilengkapi dengan hari ini, kegiatan hari ini udah luar biasa. Kemudian yang modul terakhir 1.4 kemarin saya sudah diseminasi. Iya, sudah diseminasi modul 1.4 yaitu adalah budaya positif. Ya Bapak Ibu, sudah budaya positif. Bagaimana pertama disiplin positif, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian keyakinan, menyusun keyakinan kelas. Dan alhamdulillah saya di kelas sudah melakukan itu, menyusun keyakinan kelas. Cuman saya belum membuat posternya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan semoga ilmu yang saya dapatkan selama di guru penggerak adalah bisa saya ikhlaskan kepada teman-teman semuanya. Dan modal terbesar saya berada di guru penggerak adalah dukungan dari rekan-rekan sejawat dan kolaborasi yang baik seperti ini. Sudah luar biasa. Saya dan ini yang membuat saya bangga, Bapak. Bangga saya, teman-teman saya mendukung sekali apa yang saya ingin sampaikan. Kemudian rasa kolaborasinya luar biasa. Saya begitu menyampaikan ide, menyampaikan aspirasi disambut dengan tangan terbuka. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mendukung dan mensupport apa yang saya jalankan. Dan terus terang saja di sini saya tidak merasa dipintar, tidak sama sekali ya. Oke. Oke. Akhirnya diskusi kita pada pagi menjelang siang atau pada siang hari ini saya tutup dengan bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi singkat tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.